Selamat datang. Terima kasih untuk hadir hari ini. Mudah-mudahan menarik. Dan ini saya kira acara pertama oleh grup kesenian di Jerman ini. Dan ya mudah-mudahan bisa menarik sebagai penutupan tahun dan untuk yang akan datangnya. Dan saya minta Mbak Eti ini menjadi moderator utamanya yang lancar bahasanya. Ya, selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak di acara malam hari ini. Udah sore ya, masih sore hari ini. Nama saya Eti, saya warga Frankfurt dan kebetulan juga anggota di grup Pesona Indonesia and Friends. Pada tanggal 9 Juli 2020 yang lalu dari KJRI sempat mengadakan Zoom seminar untuk aktivis budaya di Jerman Selatan ya. Dan waktu itu banyak di antara kita yang hadir di sini juga diundang untuk hadir di sana. Jadi beberapa lalu memutuskan untuk tetap keep in touch supaya bisa gosip masalah seni di Jerman grup WhatsApp. Jadi apabila ada yang tertarik juga untuk bergabung, siapa tahu ya ke depannya kita bisa berkolaborasi entah secara virtual seperti ini lagi atau mungkin mau arisan bulanan. Tadi Mas Trainer waktu technical meeting sempat ada ide gimana kalau kita secara reguler gitu ngobrol lebih dalam dengan grup-grup yang ada di Jerman, Warum nih gitu. Kita baik, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Teti tadi sudah ada banyak kami terkejut, positif überrascht, bahwa banyak ternyata yang selain yang hadir, sore ini juga banyak yang sudah mendaftarkan diri untuk berbagi tentang apa yang sudah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sejauh ini. Ini kan seru ya, karena jarang gitu, kita jauh sekali selama ini nih dari berbagai kota bisa kumpul dan sharing langsung kegiatan-kegiatannya. Mungkin kalau dari saya sih itu pembukaannya. Mungkin bisa langsung kita panggil yang pertama atau gimana Mas Renar? Mungkin dari Mas Renar. Mas Renar ini juga aktivis budaya loh. Tadi belum cerita kayaknya dari grup apa Mas Renar? Atau dari mana? Lokasi Saya Stuttgart-nya sebenarnya sudah disebut. orang independen tapi dekat dengan Kita Budaya Sehari di Stuttgart, dan ya mungkin kita berangkat dari Mbak Yanti, itu sesepuh kita sudah lama sekali di Jerman sejak tahun akhir 50-an saya rasa, dan punya grup yang sejak tahun 70-an di Stuttgart dan fokusnya tarian tapi juga gamelan dan wayang, dan mereka nyumbang presentasi kecil selama 5 menit untuk ya menggambarkan keadaan dan sejarah kelompoknya. Mbak Yanti ada ya? Apa kita perkenalkan dulu? Ini Mbak Yanti. Bisa di-unmute itu? Atau mungkin nanti habis presentasinya? Langsung saja, itu harus di-unmute sendiri di laptop atau di HP-nya. Oh, Bisa langsung. Mbak Yanti bisa unmute? Halo teman-teman yang ada di Jerman. Izinkanlah kami memperkenalkan grup budaya Indonesia yang bernama Krida Budaya Sari di Stuttgart. Mulainya dari pergaulan beberapa mahasiswa Indonesia di Eropa di tahun 60-an. Sejak tahun 70-an kami ini berdomisili di Stuttgart. Pendiri utama Murianti yaitu saya dan suami saya yang namanya Sutanyo Dirjo Susanto. Awalnya berfokus pada tarian Jawa. Tapi kemudian kami juga dapat kesempatan pada gamelan dan wayang. Sejak 2004 kami dapat ruangan untuk latihan di Freies Musikzentrum Feuerbach di Stuttgart. Di rumah kakek saya yang kami panggil Pak Geng, berarti Bapak Ageng, ada gamelan sama wayang kulit
yang lengkap sekali, yang sering dipakai untuk latihan dan pentas. Ayah saya dan saudaranya dapat juga pendidikan budaya tradisional Jawa. Ya, masih apa? Waktu saya masih remaja, Bapak selalu bilang kepadaku, kalau kamu mau melanjutkan pendidikanmu di luar negeri, kamu harus mendalami budaya Indonesia, khususnya tari Jawa. Nah, beberapa tahun lagi, saya memang dapat kesempatan ke luar negeri karena bisa ikut bapak saya yang kebetulan bertugas ke Belanda. Sesudah di Belanda, saya sering diundang untuk pentas, termasuk di Jerman. Salah satunya di Köln. Saya ikut acara yang bernama Lieder der Welt. Di sini saya dapat kesempatan untuk menari Sri Kandi dan kebetulan sempat berkenalan dengan calon suami saya waktu itu, Bapak yang bernama Bapak Sutanyo Dirjo Susanto, yang ikut mengiringi gamelan yang sering putus dalam pentasan. Di tahun 1966 kami menikah dan sesudah suami saya selesai sama studinya, kami pindah ke Stuttgart awal tahun 70-an. Pada awalnya, kesempatan kami untuk pentas biasanya merupakan bagian dari pergaulan antara teman-teman Indonesia dan beberapa teman-teman mahasiswa asing yang tinggal di Jerman. Tetapi semakin lama, semakin sering kami dapat kesempatan untuk pentas di lain tempat juga, termasuk di luar negeri. Antara lain di Bregenz, di Paris, beberapa kota di Austria, dan sering juga di Belanda. Karena itu, anak-anak kami yang bernama Ari dan Ira, walaupun mereka tinggal di Jerman, sekolah dan tinggal di Jerman, tetap dapat kesempatan untuk masuk ke budaya Indonesia secara alami. Putri saya Ira tertarik sekali dengan seni tari Indonesia dan menjadi penerus dengan suaminya Wolfgang di dalam budaya sampai sekarang. Beberapa tahun lagi setelah Ira menikah sama Wolfgang, keluarga besar Dirjo Susanto tambah satu generasi lagi, yaitu adalah dua cowok yang bernama Sancoyo dan Arjuno. Sancoyo belajar tari Jawa sejak tahun 2016 dan adiknya Arjuno senang sekali main bonang di gamelan yang kami beli di Surakarta di tahun 2004. Pentas terakhir kami sebelum COVID lockdown di bulan Maret. Pentas ini diselenggarakan di Theater am Vader. Das heißt Puppentheater. Puppentheater ini kecil sekali tapi menarik sekali juga. Kami sudah sejak lama pentas di situ setahun sekali. Terima kasih kepada Ibu Yanti, Ibu Muriati. Mungkin tadi Mbak Teti boleh ditampilkan yang gambar yang terakhir banget, agak susah ya karena video ya. Karena ada kontaknya tadi, ada kontak detail, email dan lain-lain. Mungkin nanti bisa kita tampilkan lagi. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan kalau ada yang mempunyai pertanyaan ketika sedang menonton presentasi atau menonton video, bisa silahkan ditulis di chatroom supaya nanti kalau
cukup waktunya bisa kita bahas kembali ya. Baik. Ini masih putus-putus, saya lihat di chat ada yang mengatakan bahwa suaranya putus-putus. Enggak ya? Di aku jelas kok. Oke, baik. Kalau begitu langsung kita, sepertinya nggak ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti mumpung Ibu Yati atau teman-teman dari Krida Budaya ada di sini, bisa juga nanti dijawab mungkin lewat chat. Kalau ada yang mau kontaknya atau mau bergabung, mungkin sejauh ini karena corona kan belum bisa bertemu langsung, tapi mungkin bisa kontak dulu ya. Siapa tahu tahun depan yang tinggal besok sudah ada kemungkinan untuk bekerja sama. Baik, selanjutnya siapa ya Mas Rainer ya yang kita persilahkan untuk membuka presentasinya? Nomor 2 di daftar saya adalah Mas Steve Tanoto dari Hamburg. Dia guru grup gamelan di Elbphilharmonie. Mungkin bisa langsung mulai Mas Steve? Hadir nggak? Tadi sih sudah ada. Tadi ada ya. Mas Steve? Mas Steve. Wah, saya tanya lewat WhatsApp ya. Baik. Mungkin ambil dulu nomor 3 atau saya cek sama Mas Steve. Ya, Nomor 3 itu Mbak Siti. Tunggu, jangan Ya, baik. tunggu, jangan Mbak Siti dulu. Aku sedang mungkin yang lain dulu Mbak. Coba. Video dari grup Tari Iramanda sudah siap Mbak Teti? Ini base-nya ada di Frankfurt ya, ada di Frankfurt am Main juga. Jadi kebetulan memang di Rhein-Main-Gebiet ada beberapa grup sekaligus. Baik, mungkin bisa kita tonton langsung. Saya persilahkan kepada Mbak Teti. Hallo, jumpa lagi dengan kita. Darf ich euch vorstellen, ich bin die Santi. Und ich bin die Ashley. Hari ini kita akan membawakan sebuah tarian dari Indonesia, tepatnya dari daerah Subang, Jawa Barat, yang bernama Tarian Genjring. Tarian Genjring ini menggambarkan kegiatan para pemudi yang ceria dengan diiringi musik genjring dan musik gamelan. Wir wollen euch heute einen Tanz aus Indonesien zeigen. Tanz Genjring kommt aus Subang, Westjava, Indonesien. Dieser Tanz beschreibt über die Freudigkeit, die Aufregung der jungen Mädchen. Es wird mit Musik Genjring und Gamelan begleitet. Tarian yang akan kita tampilkan habis ini merupakan penampilan kami di acara Tour de Nusantara yang diinisiasi oleh adik-adik kami dari PPI Bremen. Präsentiert von mir, Santi, Ashley und unsere Freundin Rika aus der Tanzgruppe Iramanda Puspa Kencana Frankfurt. Wir wünschen euch allen Guten Rutsch in neues Jahr und bleibt gesund. Genieße es und bis bald mal wieder. Selamat menyaksikan. Bye.
terima kasih Mbak Tati. Jadi, oh maaf, ini ada yang menunggu di ruang tunggu. Baik, tadi Mas Steven sempat menghilang. Nah, selamat datang kembali Mas Steven. Kita Ya, sudah maaf. menanti-nanti presentasi dari Mas Steven. Oh, maaf tadi internetnya putus. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung ini ya, langsung kita dengarkan saja presentasi dari Mas Steven. Ya, ini bisa di-share kan screen-nya? Bisa, monggo. Coba. Coba ya. Sudah bisa dilihat? Oke. Selamat sore. Nama saya Steven Tanoto, asalnya dari Medan. Jurusan S1 dan S2 komposisi, jadi musik Eropa. Di tahun 2012 saya mulai bermain gamelan di konsulat Hamburg, di KJRI Hamburg, main gamelan Jawa yang dipimpin Pak Maharsi. Tahun 2017 saya diajak Elbphilharmonie untuk membina grup baru gamelan Jawa dengan alat gamelan yang dibeli dari Prancis, yang asalnya dari Solo. Dan grup gamelan ini nanti dinamakan Gamelan Sekar Kenongo. Untuk yang belum pernah ke Hamburg, yang belum kenal gedung Elbphilharmonie, ini gedungnya dulunya adalah gudang untuk coklat dan merica sepertinya. Terus ini dibuat baru, didesain baru, jadi gedung yang lama ini masih di bawah dan ada gedung yang baru di atasnya. Jadi gedung ini dinamakan Elbphilharmonie Hamburg, yang seperti gedung Philharmonie di Berlin atau seperti Sydney Opera House gitu. Atapnya itu di atas seperti ombak-ombak. Dan karena Hamburg kebanyakan gedungnya kecil-kecil, jadi gedung ini terlihat lumayan besar di Hamburg. Grup kami latihannya di lantai 2 dan lantai 3 di gedung yang lama ini, dulunya gudang. Di bagian Elbphilharmonie yang namanya Instrumentenwelt. Mereka mempunyai beberapa grup-grup musik seperti grup perkusi, orkestra, 2 orkestra, dan gamelan juga, dan 1 kor. Jadi ini seperti sebagai kesempatan untuk orang-orang yang di Hamburg untuk ya membuat musik dengan orang-orang yang lain. Ini gedung latihan kami di KAI Studio 7 di lantai 3. Suasana latihan seperti ini kadang-kadang yang bermain di sini semuanya orang-orang yang ya orang Eropa kebanyakan ya. Ada 1-2 orang yang orang Indonesia seperti saya. Yang bermain gondang ini di tengah, dia keturunan Indonesia tapi lahirnya di Jerman. Dan begitulah. Pemain-pemain di Gamelan Sekar Kenongo ini ada beberapa yang musisi seperti saya atau belajarnya komposisi, dan ada 1 guru musik dan ada 2 pelajar S2 musikologi. Tapi kebanyakan bukan pemain musik. Ada seperti pegawai bank, pegawai Finanzamt, yang dua-dua sekarang sebenarnya lagi kerja, lagi ada kesulitan karena di Cum-Ex ada kena Cum-Ex Geschichte itu. Terus ada juga yang doktoran mikrobiologi, ada profesor biologi, ada yang Altenheim-Pflege, ahli bedah, dan lain-lain.
Ini foto ini dari salah satu konser pertama kami, sebenarnya konser kedua. Yang ini konser pertama kali yang kami mainkan di luar dari Elbphilharmonie, yaitu di Planten Blumen di park ya di Hamburg. Dan untuk menutup akan saya memainkan satu genting yang kita mainkan di gedung bunker di Hamburg. Konser kedua kami yang bukan di gedung Elbphilharmonie juga. Sudah begitu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali nih Mas Steven. Di Elbphilharmonie loh, luar biasa. Ini kebetulan sekali saya tadi sekilas melihat waktu mempersilahkan peserta masuk, kita mendapatkan tamu nih, Pak Acep. Masih ada nggak? Selamat datang Pak Acep, konjen di Frankfurt. Jadi selain Ibu Risa ada Pak Acep juga. Ini acara informal ya Pak, kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bu Eti undangannya. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Jadi senang sekali bisa ketemu semuanya. Baik, ya mungkin kita menunggu juga Pak. Siapa tahu nanti ada apa ya, acara Zoom lagi bersama KJRI, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol soal aspirasi sosial dan budaya di wilayah kerja KJRI Frankfurt ya Pak ya. Oke, ini ada bakat luar biasa nih bila Mas Steven. Sayang jauh banget sih Mas Steven di Hamburg. Mungkin bisa jadi dosen tamu ya di Rhein-Main-Gebiet atau di Süddeutschland. Aduh, mungkin mana bisa kita diajak Pak Rainer saja. Bisa kita undang Bu ke Frankfurt. Ya, kolaborasi kita Mas. Nanti kita kumpulin ini di grup ini kebetulan saya lihat ada Mas Frank Purwanto juga dari gamelan di Frankfurt, Mas Rainer dari Stuttgart. Lalu ada lagi nggak grup gamelan yang mungkin saya kelewatan untuk menyebutkannya? Ini luar biasa, bisa kita follow up ya supaya bisa kolaborasi. Siapa tahu Jerman Raya bikin show gamelan. Nanti waktu sudah nggak ada corona lagi bisa kumpul-kumpul lagi ya. Amin. Jadi grup besar. Amin. Ya boleh tuh, bisa bikin parade gamelan Indonesia. Ini sebenarnya bulan Juni kami ada konser di Elbphilharmonie yang di Kleine Saal. Saya juga sudah ngundang Pak Rainer untuk ikut main karena kami nggak ada yang main rebab. Terus ada juga beberapa orang yang dari gamelan di Berlin yang juga saya undang. Nanti lihat bagaimana kondisinya.
Oke, baik. Ini grupnya ada media sosial atau situsnya atau gimana, Mas Steven? Ada Instagram. Mungkin boleh tulis di chat ya Oh handle-nya. ya, Jadi siapa tahu banyak yang mau mengikuti perkembangannya atau mungkin kebetulan dekat Hamburg atau punya saudara di dekat Hamburg yang berminat untuk belajar atau mungkin ya sekedar ingin tahu ya. ya bisa Jadi saya. ya, baik. Jadi untuk yang lain juga kalau yang mau share kontak di chat, maksudnya bukan kontak pribadi, ini bukan biro jodoh, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi yang mau mencari menantu silahkan. Kesempatan ya. Ini orang-orang yang dari budayanya aja, dari latar belakangnya sudah luar biasa nih. Dari keluarga, ada keluarga besar tadi seperti yang di Stuttgart atau mungkin Mas Steven dari yang generasi muda. Baik, Mas Rainer, selanjutnya kita panggil siapa ya tadi? Saya kok lupa ya urutannya. Saya Siapa nggak ya tahu tadi Mbak yang Dana kita atau Mbak Siti, salah satunya. Mungkin Mbak Siti dulu ya. Mbak Siti apakah sudah siap atau Mbak Teti sudah siap? Kalau boleh aku usul mungkin yang dari Köln dulu, si Ibu siapa? Bali Puspa? Oke, baik. Sepertinya untuk Mbak Siti tadi, maksudnya dari host ada sedikit masalah dengan videonya. Mungkin kita agak tukeran ya. Ibu Nyoman Mintnov dari Köln, apakah sudah siap dengan presentasinya? Ibu Nyoman kirim video ke aku. Apa Oh gitu. Ya. Bisa dibuka, Mbak? Tampilkan ya. Oke. Mbak Nyoman, saya lihat ada juga hadir di sini. Mungkin ada informasi tambahan yang mau disampaikan kepada teman-teman sesama aktivis budaya di sini? Swastiastu, selamat sore Ibu dan Bapak semuanya, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Nyoman Suyadinidov, tinggal di Köln. Bali Puspa sudah berdiri sejak 1995 di Köln. Ya, kegiatan biasanya kalau tidak ada corona begini, setiap hari Sabtu ada latihan di grup, setiap Rebo dan Sabtu latihan menari. Dan juga ada ya anak-anak yang bukan orang Indonesia saja, dan ada anak campuran dari yang tinggal di Jerman, yang tinggal di Köln, Bonn, Köln,
yang dekat-dekat sini. Dan grup kami yang Dambalan Bali, grup Dambalan Bali Puspa ini kebanyakan orang asli Jerman. Dia belajar di sini dan juga dia belajarnya di Bali. Dan juga ada beberapa dosen musik yang juga ikut di grup kami. Ya, begitu dari kami. Kalau seandainya ada teman-teman kepingin mau lihat, mau grup kami juga biasanya sering mengadakan konser dan juga kalau ada kesenian di kan ada pasar Senol, biasanya kami juga tampil, dan juga di museum kami juga ada museum di Klen biasanya sering diundang untuk mengisi acara karena di situ banyak ada barang-barang dan kebudayaan Indonesia di sana. Ya, cuma itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menerima dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Nyoman. Selanjutnya, Mas Trainer, saya serahkan kepada Mas Trainer. Loh, kita dua-duanya nggak tahu siapa yang berikutnya. Kalau pengertian saya seharusnya Mbak Siti sekarang. Romo Adi, saya sudah kirim message, Mas. Oh, ya. Berarti Romo Adi Gunawan, Anda sudah ada sudah hadir ya. Ya, berarti kita persilahkan, tolong. Hadir. Nah, halo. Silakan, Pak. Halo, selamat bertemu semuanya. Selamat khusus untuk Pak Acep, Pak Konjen, selamat bertemu. Nama saya Pastor Katolik ya. Nama saya Vincent ya Adi Gunawan Meka, asal saya dari Pulau Flores. Kalau yang kenal Labuan Bajo, seperti itu asal saya. Bukan di Labuan Bajonya sih, di gunungnya. Ya, jadi agak jauh dari biawak-biawak. Selamat bertemu sekali lagi. Terima kasih untuk undangannya. Grup yang ingin saya perkenalkan yaitu grup angklung kami, grup band sebenarnya ya, band angklung kami sebenarnya mungkin grup yang paling muda dari semua. Jadi terima kasih atas undangan dan ajakannya untuk bisa berbagi di sini. Tempat kami adalah di dekat Bonn, yaitu di tempat saya tinggal, yaitu sebuah kota kecil St. Augustin. Ya. Kami mulai sebenarnya tahun 2017. Kami mulai tahun 2017. Gimana nih cari? Nah, ini ya. Sebenarnya spontan saja bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang-orang teman-teman yang kuliah di sini dan juga teman-teman yang sedang kerja di seperti Mbak Siti ada di sini ya, ada Mas Sen. Jadi ini adalah nama grup kami, Angklung Nusantara St. Augustin, ya. Dan St. Augustin adalah nama kota tempat tinggal saya, yaitu sebuah kloster, sebuah biara tempat saya tinggal. Dan ini adalah juga tempat kami sehari-hari berlatih di sini. Kami mulai sebenarnya spontan saja, dan ini nanti saya langsung saja dengan foto-foto. Ini pentas kami juga cukup sering diundang dan kami latihan tiap hari Rabu. Kami diberikan satu ruangan khusus di kloster di sini di St. Augustin, Steiler Kloster, dan kami berlatih setiap hari Rabu di sini sejak tahun 2017. Dan ini kami pentas kebetulan di Joest Museum di Köln. Ya, ini juga kami pentaskan. Kami anggota pertama kami mulai dengan 7 orang, tetapi mulai pelan-pelan bergabung, ada yang keluar, ada yang bergabung lagi. Sekarang sebenarnya kami bersepuluh, ya.
Tapi karena corona kami tidak bertemu lagi, dan ini juga masih ada pementasan dari Köln. Ada Mbak Siti tentu saja dengan lagu andalannya apa Mbak? Bengawan Solo ya. Dan ini langsung dengan gambar-gambar. Ini tempat latihan kami. Ada angklungnya. Sebenarnya ruangan musik di Kloster ya. Kami selalu bertemu, sekalian silaturahmi. Kalau anggota tidak lengkap, ya kami datang bawa makanan saja dan kami berdiskusi, kami bercerita. Ini ada Asrida, ada Adel. Asrida adalah orang Batak, Adel orang Toraja, saya orang Flores, Mbak Siti orang Jawa. Lalu ada Stendi. Stendi ini adalah orang Jawa, dan Shem adalah orang Kalimantan. Dan yang luar biasa yang sering kami tegaskan sini yaitu bahwa kami Nusantara. Ya, tidak peduli apa latar belakang kami dan apa juga keyakinan dan agama kami. Jadi kami semua bergabung bersama di satu grup dan kami juga cukup sering diundang. Dan ini adalah acara workshop dari KHG di Bonn ya, Katholische Hochschulgemeinde. Kami juga diminta waktu itu. Maaf, Romo Vincent. Ya. Maaf, Romo Vincent. Ya. Sepertinya screen-nya salah, yang dibagi bukan foto, tidak sesuai dengan penjelasannya, Romo. Oh ya. Jadi foldernya kayaknya, tab-nya kayaknya salah yang di-share. Oke. Tapi ada gambar orang-orang main angklung ya? Orang-orang ini student. yang saya lihat sekarang folder Explorer-nya, bukan fotonya. Tadi kan Romo menjelaskan adegan-adegan gitu. Oh, tidak muncul foto sama sekali dari tadi? Itu. Muncul tapi bukan foto yang itu. Ya, ini masih folder itu. Oh, bukan fotonya? Bukan, belum. Bukan fotonya. Mungkin bisa di-unshare dulu, di-stop dulu, lalu di-share ulang. Kayaknya tab-nya yang di-share salah. Oke. Maaf, begitu. Foldernya yang di-share ya, atau fotonya? Iya, yang kelihatan sekarang saya kelihatan kursornya Romo bergerak-gerak, ini kelihatan, tapi bukan gambar. Kalau yang ini? Iya, mungkin di-klik, di double klik supaya besar. Enggak kelihatan ya? Enggak ada gerakan, enggak ada. Oke. Klik sudah, Pak. Ini diklik video. Masalahnya kalau Nusantara itu video. Genau. Jetzt ist groß, ya. Ini kelihatan? Ini kelihatan, ya. Oke. Maaf. Soalnya saya... Tapi sepertinya setengah saja ya. Setengah saja yang kelihatan? Iya. Sekarang sudah semua. Nah, sekarang tinggal file kiri atau kanannya yang diklik Pak Vincent. Jadi nanti dia bergerak sendiri. Oke, ini dapat. Betul. Oke, ini foto-foto dari US Museum. Ini pementasan kami. Mbak Siti yang saya sudah jelaskan tadi. Ini sekarang kami berenam. Ini juga kami makan bersama saat latihan itu di Kloster ya. Kami dapat ruangan. Ya. Ini kami setelah pementasan di Bonn. Jadi seperti yang saya jelaskan, ini Stendi dari Jawa, ini Adel dari Toraja, ini Jowo, ini Flores, ini Butet dari Batak, dan ini bukan Dayak sih, tapi orang Bugis di Kalimantan. Jadi kita bukan cuma grup musik, tapi kita juga sebenarnya sudah seperti keluarga ya. Ya. Dan ini yang saya maksudkan tadi, workshop untuk KHG di Bonn. Jadi saat-saat kami pementasan, ini di ruangan, ya. Jadi kami angklung tetapi sebagai band ya. Ya. Ini kami pentas di Brücken Forum, di Bonn juga. Dan sebagai penutup, mungkin ini setelah kami setahun berlatih, kami bikinkan sebuah video kecil di ini sebagai penutup ya, jadi bisa dilihat.
Jadi itu, dan kami juga sudah mulai lengkap seperti band, dan kami seperti ini juga. Dan ini dulu saya dirikan sebuah sanggar waktu saya 13 tahun di Polandia. Saya kuliah S2 dan S3 di sana sampai musik etnomusikologi, dan di saat itu saya dirikan sebuah sanggar juga, sanggar tari dan musik untuk anak-anak Polandia. Dan itu juga sekedar bagaimana dimanapun saya berada, saya berusaha untuk tetap peduli dengan budaya kita karena sangat indah ya, sangat luar biasa. Kadang dia kelihatannya sederhana, tetapi kita bisa membaginya kepada orang, dan saya rasa ini adalah hal yang paling mulia yang bisa kita buat untuk dunia. Latihan tarian untuk anak Polandia, tarian Tifa dari Indonesia Timur saya ajarkan juga ke anak-anak di sana. Jadi saya rasa sekian dulu. Terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Salam NKRI. Salam maju untuk semua teman-teman para artis yang kelihatannya sudah jauh lebih profesional dari kami, dan kita saling mendukung. Terima kasih semuanya. Selamat tahun baru. Baik, terima kasih Romo Vincendi, luar biasa sekali kelompok Angklung Nusantara di Sang Augustin. Saya tidak tahu apakah ada kelompok angklung lain yang hadir juga di sini. Kayaknya tadi seperti tadi gamelan ada beberapa ya. Angklung sepertinya juga ada beberapa, tapi apakah mereka hadir atau enggak saya kurang tahu. Baik, selanjutnya siapa Mbak Teti? Silahkan saya kembalikan saja kepada host untuk melanjutkannya. Tadi kan kita udah lihat tuh ada Mbak Siti di foto-foto itu. Jadi mungkin ada yang pengen tahu Mbak Siti itu bisa apa sih? Kebetulan Mbak Siti ini kirim aku video mereka itu berlatih di Bonn ya. So, monggo dinikmati.
So itu dia tadi Mbak Siti katanya. Terima kasih untuk kiriman videonya Mbak ya. Monggo saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih sekali. Saya rasa yang berikutnya itu Pesona Indonesia dari Frankfurt. Dan yang mewakili Tiagita sama Meryl dan juga sebenarnya moderator kita Mbak Eti. Ada salah satunya yang mau ngomong atau langsung nyetel videonya? Kalau mau ngomong tolong di-unmute dulu. Mungkin nggak ada yang berani ya. Mbak Eti mau mewakili kan berani sudah. Ya, sebenarnya sudah di bagian dari videonya ada sambutan sedikit dari salah satu anggota tim manajemen kami. Jadi nanti ada sedikit juga sejarahnya di sana. Tapi ya selain saya lihat ada beberapa penari kami juga yang hadir di sini. Ada Gita, ada Nafta, dan juga ada Meryl. Ini Meryl sebenarnya salah satu dari penggerak utama tahun lalu, tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia. Oh, miss you Meryl. Tapi ya masih tetap hadir untuk mendukung dan menonton kita. Jadi mungkin langsung diputar saja videonya, Mbak Teti. Halo sahabat seni, saya Priska, saya mewakili grup tari Pesona Indonesia and Friends. Pesona Indonesia sendiri sudah ada dari tahun 2004, tetapi Pesona Indonesia and Friends diaktifkan lagi pada tahun 2018 untuk membuka ke seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di dekat Frankfurt. Jadi, kami adalah komunitas penari yang teman-teman penarinya berdomisili di Frankfurt dan sekitarnya juga. Jadi, emang susah ya tahun 2020 ini. Sebenarnya kita banyak sekali jadwal-jadwal untuk manggung dari bulan Januari sampai bulan Desember, tapi sayangnya banyak sekali yang di-cancel. Karena kami sangat beruntung mempunyai teman-teman penari yang sangat kreatif juga, bukan cuma di daerah, bukan cuma di bidang tarian saja. Jadinya kami berusaha untuk tetap berkreativitas secara virtual. Kalau ingin tahu kegiatan kita tahun ini apa aja, bisa dilihat klip berikut ini. Selamat menikmati dan guten Rutsch in 2021. Salam budaya.
Oke, terima kasih sama Pesona Indonesia. Ini gimana ya, grup muda kita yang paling keren, yang sudah native, web native semua dan multimedia native semua. Ya, terima kasih, saya terdepan. Dan mungkin sekarang kita lanjutkan dulu ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Kita lanjutkan ke Pak Rostin. Pak Rostin, ada nggak? Oh iya, saya. Pak Rostin. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Saya nggak ada kesenian loh. Kami dari Selindo, terima kasih diundang. Selamat sore. Salam sehat semua teman-teman yang berkumpul di sini. Kebetulan ya diundang oleh Ibu Betty. Terima kasih. Katanya diperkenalkan juga Selindo, perkumpulan senior lansia Indonesia, ada juga keseniannya. Ya benar. Karena kebaikan Bapak Abdul, kami bisa latihan selalu di gedung Serbaguna, tapi sekarang lagi pause. Udah hampir setahun pause, nggak nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang di sana juga main angklung, teman-teman dari, ada juga grup Nusantara namanya, sangat bagus sekali. Mereka sudah puluhan tahun di Frankfurt dan sangat disenangin oleh Jerman. Banyak undangan mereka, senioren. Bisa mungkin gabung kapan-kapan kalau di bulan seluruh Jerman di suatu konser yang besar begitu, mereka boleh diundang itu. Tentang senioren lansia kami, Selindo kami ya hobi aja menyanyi, tapi kadang-kadang kalau ada acara 17 Agustus, ayo ikut rame-rame gitu-gitu. Jadi katanya kalau banyak nyanyi sehat, jadi mudah-mudahan kami tetap sehat terus yang tua-tua ini. Saya kira itu aja. Saya akan kirim satu video kepada Mbak Teti, mungkin bisa ditampilkan. Ada 2 video saya kirim, katanya cuma bisa 1 ditampilkan. Silakan Bu Teti. Selamat menyambut 2021, semoga sehat. Terima kasih Pak Asep. Ada Rayuan
terima kasih sekali Pak Rustin. Itu kesan nostalgia Indonesia kuat sekali. Terima kasih. Kita karena waktunya sudah mepet, kita langsung lanjutkan ya. Boleh Pak? Pak Rustin? Ya, mungkin ada beberapa kalimat lagi. Ada kegiatan baru mungkin tahun depan. Jadi kita ini bekerja sama dengan Pak Acep. Kita akan ingin melayani senioren, jadi yang akan menjelang pikun gitu. Jadi memang agak lucu. Tapi kata Pak Asep juga ada kira-kira 1.000 orang sudah di atas 70-an warga Indonesia di daerah konsulatnya Pak Acep. Dan itu bakal kandidat itu sakit Alzheimer. Jadi kita seniorin akan berusaha menolong mereka dengan kerjasama dengan Alzheimer Jerman, EVAU, itu ada pusatnya di Jerman, mereka itu sangat organisasinya setiap kota ada. Jadi kalau ada nanti masyarakat Indonesia yang mungkin bisa mau bergabung, ikut jadi tim menolong orang tua Indonesia yang sakit Alzheimer, kami nanti hati berserimanya kerjasama. Tahun depan ini kita pertama akan mengadakan seperti ini virtual latihan, bagaimana menolong orang-orang yang sakit itu. Jadi bagaimana persiapan kita. Jadi siapa nanti yang mau ikut, boleh ikut bergabung. Jadi itu kegiatan untuk tahun depan dari Selindo bekerja sama dengan Alzheimer EVAU, orang Jerman di Jerman ini. Jadi itu pelayanan dari pemerintah Jerman, dari Ministerium für Familien ya. Mereka di bawah situ. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya tambahkan dari kami Selindo. Senang bisa bergabung dengan konselor-konselor kita dari Indonesia, sangat kaya bangsa kita kan budayanya. Jadi kita jaga lah, kita kembangkan di sini, kita berkolaborasi dengan Jerman. Dengan demikian kedua negara itu makin dekat hubungannya. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Rustin. Menarik sekali dengar kalau memang ada aplikasinya budaya Indonesia di kesehatan, di bidang kesehatan, menarik. Kadang ya, oke. Karena waktunya sudah terlanjur, maaf Pak, saya lanjutkan langsung. Tapi bagus, saya berterima kasih. Ini Mbak Gana yang berikut. Mbak Gana sudah siap? Ya. Oke, terima kasih. Saya persilahkan. Mbak Teti, ya. Jadi ini saya tadi mintanya sebenarnya pengennya belakangan ya. Saya ucapkan selamat sore pada Bapak Konjen yang telah hadir, Mas Rainer, Mbak Teti, Mbak Eti, Mbak Siti, dan semua yang hadir di sini, Mbak Risa juga ya, seneng banget. Sebenarnya saya belakangan karena saya kan bukan grup ya, jadi lebih ke pribadi karena kami hanya berempat itu sekeluarga. Tapi saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang sudah kami lakukan selama ini berempat ya. Mohon berikutnya Pak. Sebentar, kelihatan nggak sih sebetulnya tadi? Ya, kelihatan. Ya sudah betul. Cuman ini suaranya agak terputus-putus, kenapa ya? Mungkin jaringan internetnya Mbak. Oke. Ini udah betul, layarnya udah benar nih Mbak, udah kelihatan. Sebentar ya, sebentar. Mungkin ini internetnya sudah benar. Full screen. Oke. Ya, jadi ini nama saya Gaganawati Dia Pancahar Santi Stegman. Karena orang Jerman susah menyebut nama saya Gaganawati, namanya Gana aja deh begitu ya. Halaman berikutnya. Jadi ini Bapak Ibu saya. Jadi Bapak saya dulu datang, Ibu saya Den. Ini keluarga saya, suami,
kemudian 3 anak ya. Kemudian berikutnya, jadi saya sering mengajak anak-anak untuk menari di beberapa tempat di Indonesia ataupun di Jerman. Ini beberapa tarian yang sudah pernah saya lakukan dari SD ya, dari TK tahun 81 sampai dengan terakhir tahun 2020. Itu waktu itu masih pandemi juga ya, itu tarian terakhir. Jadi saya sudah menari di 12 negara. Ini beberapa contoh dari foto-foto yang saya kumpulkan, masih banyak foto tapi mungkin tidak ketemu ya. Jadi di Indonesia, di Jerman, dan di beberapa negara Eropa. Jadi saya sering mengajak anak-anak, karena kan kalau di Indonesia itu kan diajari di sekolah. Kalau di Jerman tidak ada diajari di sekolah ya, jadi yang mengajari ibunya di rumah. Saya tidak tahu apakah nanti bisa meneruskan, tapi setidaknya mereka belajar dari saya. Ini beberapa foto dari pameran yang kami selenggarakan. Kami berempat, jadi Bapak, Ibu, dan 2 anak, menyelenggarakan 4 pameran ya di museum. 1 kali museum itu biasanya pameran selama sebulan. Jadi sekitar 300 sampai 500 orang itu sudah mengunjungi pameran budaya, dan pembukaannya selalu dengan malam kesenian. Jadi malam Indonesia dengan kuliner, dengan tarian, dengan musik. Dan yang terakhir itu seru banget karena ada acara naik beca. Jadi yang narik suami saya. Kemudian di tetangga-tetangga saya juga mengenalkan makanan Indonesia, kuliner, kemudian mengenalkan, oh kalau bapak saya meninggal ada 1000-an, acara 1000-an, ada bancaannya juga gitu ya. Kemudian untuk 40 hari, seminggunya begitu. Jadi orang-orang di sekitar sini tahu apa budaya Indonesia di Jawa misalnya. Kemudian saya juga sering mengundang, misalnya pengungsi di tempat kami ada camp pengungsi sebanyak 70 orang di sana. Saya sering mengundang yang beragama Islam untuk merayakan Idul Fitri. Ini berikutnya adalah foto saya ikut Zoom tentang budaya. Jadi di beberapa radio, seperti yang halnya yang di Permif atau di kompasiana.com dan yang ada di Jakarta. Berikutnya. Jadi untuk Zoom ini cocok sekali dengan masa pandemi. Jadi kalau biasanya sudah saya lakukan beberapa kunjungan ke sekolah untuk mengajarkan menari, angklung, atau masakan Indonesia. Tetapi karena pandemi semua tutup, saya banyak bergerak di online, di Zoom ya. Jadi memperkenalkan wisata Indonesia, budaya Indonesia melalui Zoom bersama komunitas travel Kompasiana yang saya di mana pernah menjadi ketuanya. Untuk tahun depan mungkin akan ganti. Dan pernah dengan Mas Rainer juga ya. Kemudian ini beberapa buku, lebih dari 30 buku, 10 diantaranya saya tulis sendiri. Banyak diantaranya tentang Jerman, supaya banyak generasi muda di Indonesia, karena ini bukunya digelar di toko buku Gramedia, jadi supaya mereka banyak tahu tentang bagaimana kalau berada di Jerman, bagaimana caranya untuk mendapatkan misalnya Ausbildung atau misalnya au pair atau FSJ dan sebagainya. Berikutnya, Mbak Teti. Nah, ini beberapa dari koran yang ada di daerah Jerman dan di Indonesia, jadi tentang budaya, tentang pameran, tentang tarian, dan saya juga pernah mengadakan pameran di Universitas PGRI tentang tarian-tarian Indonesia yang pernah saya tarikan di 12 negara, dan itu mendapat sambutan yang baik dari para mahasiswa dan para dosen yang hadir pada waktu itu. Berikutnya, ini juga ya, sama saja. Berikutnya, ya, ini rezeki anak manis ya. Jadi terakhir saya mendapatkan dari Bapak Acep Sumantri, ini sebuah anugerah terindah Bapak ya. Dan saya berharap untuk tahun ke depan bahwa banyak diaspora yang bergerak di bidang seni dan budaya Indonesia di Jerman dan sekitarnya ini mendapat penghargaan yang serupa, karena ini merupakan sebuah semangat, sebuah support dari KJRI sendiri. Dan ini beberapa foto, saya pernah bertemu dengan Ibu Wahyu juga, Konjen Frankfurt, kemudian Bapak Arif, dan beberapa dubes lain di Eropa seperti di Hungaria dan Swiss. Berikutnya. Ya, ini juga sama ya. Saya kira udah itu aja Mbak Teti. Ya, ini beberapa foto dari pameran dan ditulis
televisi dan koran. Saya kira itu saja Bapak ya. Oke, Mas terima kasih. Ratner, iya, jadi mungkin beda ya kalau. Sudah selesai atau belum? Jadi beda karena mungkin saya dan keluarga saya ini kan tidak ada Verein, tidak ada grup begitu ya. Jadi kami bergerak sendiri. Kemudian meskipun sekarang ini saya sudah bergabung di beberapa perkumpulan Indonesia di Freiburg dan di Friedrichshafen, tetapi pada pokoknya kami sering mengadakan kegiatan berempat sendiri secara pribadi. Demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan serta perhatian dari teman-teman semua. Jumpa lagi. Terima kasih sekali Mbak Gana. Memang Mbak Gana salah satu penggerak di grup WA kita dan aktif sekali di mana-mana. Ya, terima kasih dulu Mbak ya. Terus kita lanjutkan programnya dengan Mbak Nurlina. Mbak Nurlina hadir nggak? Halo, halo. Coba nih sibuk. Bagus. Selamat datang Mbak Nurlina, tolong. Ya saya sambil diteruskan programnya. Halo semuanya. Halo. Dengar nggak ya? Dengar. Dengar. Iya, sambil sibuk-sibuk ini. Iya, kemarin juga saya ini buru-buru nih Mbak Teti nembak saya langsung ini gimana Batak Diaspora mau diikutin nggak? Ya udahlah saya coba aja. Kita langsung aja ya, karena juga mungkin waktu juga udah sangat singkat. Mbak Teti bisa langsung putar aja dulu Mbak Teti apa yang saya kirim.
Jadi perkenalkan, saya Nurlina, saya tinggal di Greifswald. Saya sudah di sini di Jerman tuh 25 tahun, punya anak 3, dan saya nikah dengan orang Jerman. Nah, saya mulai tertarik itu dengan budaya berorganisasi, saya senang. Itu mulai dari Indonesia, saya kuliah, itu saya juga sudah mulai ikut aktivitas berorganisasi. Apalagi namanya organisasi sosial, itu saya sangat senang. Dan ketepatan juga suami saya, anak-anak saya itu sama seperti Mbak Gana, juga saya senang itu lihat Mbak Gana itu suami dan anak-anaknya ikut dan tanpa ada merasa lelah. Itu yang saya lihat, yang saya adakan juga acara selama itu saya dan suami saya, anak-anak yang berjuang keras, dan saya mencoba juga menarik orang-orang memperkenalkan budaya Batak. Dan sejak saya bergabung di Permip waktu itu, di situ saya melihat ternyata gamelan, saya lihat angklung, saya lihat gitu, wah kenapa kami juga orang Batak itu juga ternyata punya alat musik yang sangat menarik, seperti seruling, gendang, yang itu namanya sering gondang. Dan ada juga lagi dari kayu itu hasa sapi namanya ya. Nah, di situ saya berpikir waktu itu kenapa saya nggak kembangkan aja buat grup. Apalagi kalau orang Batak udah hadir di suatu acara, ini bisa buat panggung rame. Orang Batak itu sebenarnya seninya bisa dibilang itu alami. Saya lihat banyak pemain tunggu kok suaranya begitu. Itu pemain gitar itu alami semua yang tanpa mereka harus belajar itu bisa nyanyi, bisa bermain musik. Nah, di situ saya berpikir kenapa saya tidak kembangkan gitu. Nah, ada rencana saya memang tahun 2020 kemarin itu sudah ada di benak saya untuk lebih menghidupkan suatu organisasi yang dibangun oleh Bapak Agus Mandamos ini, tapi ya semua terhenti, mungkin semua ada waktunya. Dan ya sampai sekarang saya juga belum bisa bilang mau buat acara apa atau mau gimana ke depannya. Saya mohonlah dari semua kita yang ada di sini agar mungkin ada inspirasi juga gimana supaya juga kita budaya Batak itu bisa lebih hidup lagi gitu. Nah, untuk sementara ini aja, karena saya juga buru-buru, nggak banyak informasi yang bisa saya lakukan, karena saya juga lagi sibuk sekarang saat ini. Dan juga waktu kita sudah ini ya, sudah mepet. Iya, memang. Oke, terima kasih Pak Renar. Iya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa bantu. Terima kasih sekali. Dan memang membawa suasana sendiri, budaya Batak. Saya kebetulan karena saya punya teman senior yang anaknya seorang Dr. Winkler yang dulu bekerja di tanah Batak, itu memang tertarik sekali dengan kebudayaan Batak. Tapi ya terpaksa kita lanjutkan sekarang ya. Terima kasih Mbak Nurlina. Dan sebagai yang berikutnya Pak Ketut Swastiti, guru tari Bali dari Frankfurt, ada di sini nggak? Ada Ibu Ketut Swastiti. Maaf. Mungkin di unmute mikrofonnya Ibu Ketut. Mikrofonnya masih belum menyala. Belum masuk Bu. Mungkin di sebelah kiri ini pakai HP atau pakai sebentar ya, Stummschaltung antworten.
Ada asisten tekniknya nih sepertinya di belakang panggung. Ya, Yogi ya. Yogi bisa tolong nyalain mikrofonnya. Ya, Ya, bisa didengar? bisa. Silakan, Mbak Ketut. Halo, selamat sore semuanya ya. Sebelumnya saya berterima kasih karena juga dikasih kesempatan dalam waktu yang sangat mepet hari ini ya. Saya juga sebagai warga Frankfurt ya. Bagaimana ya? Saya standby, siap sedia, biasanya dipanggil gitu ya, kapan saja kalau ada waktu gitu. Termasuk mungkin yang sudah dimotivasi banyak dengan Ibu moderator kita ya, ada Ibu Eti gitu. Sangat senang ya, sangat bersyukur saya gitu. Saya bisa juga ambil aktif di dalam memperkenalkan budaya kita, budaya Indonesia. Khususnya saya dispesialiskan, walaupun saya bukan orang spesialis, tetapi saya dispesialiskan sama orang-orang Frankfurt untuk membawakan budaya Bali, terutama seni tarinya gitu. Sayang karena waktu ini situasi COVID, jadinya hampir 1-2 tahun kita mandek ya, dan acara terakhir pentas saya juga terlibat di dalam acaranya Mbak Eti di dalam grup Pesona Indonesia yang terakhir. Namun saya berharap semoga nanti tahun depan kalau suasana membaik kita bisa lagi bersua kembali mengadakan kegiatan kultur kita. Acara terakhir Pesona Indonesia yang saya tampilkan. Acara sebelumnya kalau di organisasi saya biasanya kalau ada Ibu Ketut berarti itu ada namanya NBB. Jangan lupa ya, di Frankfurt, di Hessen atau di Jerman itu adanya NBB yang namanya Nyamo Braya Bali. Itu atas nama organisasi saya ada di NBB. Kalau di Frankfurt sering juga saya nongol kalau ada acara kegiatan acara-acaranya Permit. Atau di luar acara Permit, KJRI, dan sering saya mengisi acara Straßenfest. Egal, usaha saya bisa memperkenalkan budaya saya atau budaya kami, karena saya sebagai orang Indonesia yang kandas di Jerman sangat-sangat senang bisa menebar budaya Indonesia. Semoga juga ke depannya kita akan bisa tetap bersilaturahmi, mohon maaf, bisa melanjutkan begitu ya, biar kita juga nanti di Jerman sebagai negara tanah air yang kedua bisa tetap aktif menyampaikan, memperkenalkan bangsa kita lewat budaya. Sebelumnya bagi yang belum kenal, salam kenal, nama saya Ketut Swastiti ya, dan para seniman seniwati semoga selalu tetap semangat NKRI, kita membangun negara kita lewat seni di negara industri Germany. Boleh saya tidak banyak berucap. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada kalian semua ya. Semoga tahun depan kita bisa lebih banyak mempromosikan Indonesia lewat seni dan budaya. Mbak Teti, terima kasih. Ya, silakan mungkin kalau ada klip-klip saya ya, bisa Nichts drücken bitte.
Terima kasih Ibu Ketut. Mungkin ditunggu ya penampilan berikutnya, baik sendiri atau mungkin siapa tahu ada Pak Acep. Mungkin ada kursus tari lagi Pak di KJRI Frankfurt. Mungkin ini ada banyak yang bisa diajak untuk mengajar mungkin dalam kegiatan seni budaya di Frankfurt, dan juga semoga kita bisa kerjasama lagi ya di Pesona Indonesia ya, Bu Ketut, sama Mas Frank tadi yang mengambil videonya, ketahuan banget. Baik, selanjutnya kami lihat tadi ada Ibu Hake ya yang hadir, Ibu Annegret Hake. Ini beliau juga luar biasa sekali sebagai aktivis batik di Jerman. Mungkin banyak sekali di antara kita yang juga sudah mengenal beliau ya, dan juga mungkin sudah pernah melihat di berbagai acara atau sudah membaca buku-buku beliau tentang batik Nusantara. Tapi mungkin karena beliau hadir, mungkin Ibu Hake apakah bersedia untuk berbicara sedikit? Tadi saya lihat juga sudah berkomentar di chat, atau apa Ibu Hake mau ngobrol sedikit tentang perkenalan mungkin, siapa tahu meskipun sudah terkenal ada yang belum kenal. Silahkan Ibu. Gambarnya nggak ada ya Ibu ya? Videonya nggak masuk. Ibu Hake mungkin audio juga. Halo. Halo. Ya, saya tidak terlalu stupid. Tidak bisa masuk. Oke, saya kirim. Ya, tidak bisa. Terima kasih lagi kepada orang Indonesia. Tschüss. Oke, baik. Sepertinya mungkin agak komplisit ya untuk memberikan presentasi atau menjelaskan. Tapi mungkin semua Suwiso juga sudah banyak yang kenal. Mungkin selanjutnya Mas Rainer, kayaknya ada banyak anggota grup WA kita yang asli ya, selain tamu-tamu juga banyak yang hadir ya. Sudah siap mau menyajikan sesuatu, Mas Doni? Kita absen anggota kita nih yang hadir di sini supaya Oke. Ya. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, sebetulnya saya untuk semua salam perkenalan dari saya dari Bonn. Ya, saya di Bonn sini. Sebetulnya saya tanpa persiapan hari ini, sebetulnya hanya untuk sekedar silaturahmi saja, melihat semua anggota untuk mengucapkan ya, halo ya. Ya, saya cerita sedikit kegiatan saya sendiri di sini. Kebanyakan bergabung dengan beberapa. Saya sendiri pada dasarnya adalah seorang koki, juga seorang seniman. Kebetulan di sini saya bekerja untuk beberapa restoran-restoran berkelas tinggi dengan kelas tinggi untuk makanan-makanan Eropa. Tetapi beberapa hal yang saya dasari juga saya membawa beberapa resep dari Indonesia. Saya masukkan. Tetap dalam penyajiannya adalah Eropa dan Asia gitu. Terus kemudian saya dalam bermusik, saya juga sibuk dengan proyek pribadi dan juga proyek dengan band-band saya. Salah satunya adalah Bon Indo. Mungkin Anda pernah mendengar kalau misalnya di daerah Kulon ya, kami sering tampil. Bon Indo ini adalah sebuah grup dari percampuran dangdut, rock, dan berbagai musik semacam reggae juga yang bisa menggerakkan orang untuk berdansa, menari, dan dengan rasa senang ya. Tapi basicnya tetap Indonesia, karena semua pemainnya juga berasal dari berbagai macam pulau di Indonesia. Kami terdiri dari berbagai pulau, sekarang mungkin ada 10 orang ya, anggota yang tetap dan saling berganti. Salah satunya Mbak Siti sebagai para pelopornya dulu ya. Terus kemudian Bon Indo ini sendiri sudah banyak sekali kami tampil semacam di Leipzig, di Köln tentunya, di Bonn. Kami sudah sampai ke taraf Stadtgarten konser, kami sudah menampilkan dangdut di sini. Juga sampai ke Koblenz, ke Frankfurt mungkin juga di konsulat sudah main di sana. Sampai ke beberapa di Berlin juga kami sudah pernah main. Gitu. Jadi kami sering banyak berkeliling gitu, memperkenalkan dangdut ini sebetulnya. Nah kemudian kami juga di bawah naungan kadang-kadang main untuk Mbak Siti ya, dengan Pasanggerahan Indonesianya.
Ya, kami bekerja sama juga dengan Romo Vincent, juga dengan Angklung Nusantara. Kami juga berkolaborasi di sini pemusik-pemusik yang Bonn dan lingkungan sekitarnya. Gitu. Jadi ya saya sendiri juga sebetulnya hanya sebatas seniman dan juga pemasak yang mencoba untuk menggabungkan kultur Indonesia, Jerman, memperkenalkan misalnya lewat acara-acara yang saya buat dengan orang-orang Jerman di sini, dengan para pemusik dan seniman-seniman di Jerman sendiri. Saya membuat salah satu acara-acara misalnya untuk konser di taman. Nah, temanya saya mengundang pemusik misalnya dari Yunani, kemudian saya membuat makanan 7 gang di sana. Nah, makanan di antara 7 gang yang saya buat itu terutama adalah banyak hal-hal yang berbau Indonesia sebagai tampilan saya, present untuk memperkenalkan budaya Indonesia, diselip-selipkan gitu. Nah, ini semuanya ini sampai saat ini saya memulai dari tahun 2014 ya, memulai itu. Kemudian tahun 2015 menjadi puncaknya itu tahun 2017. Sekarang saya sudah dimasukkan ke dalam 101 seniman di Kota Bonn. Nanti ada bukunya bulan Februari keluar itu. Mungkin harapannya begitu ya. Ya saya nggak banyak cerita di sini karena mungkin Anda bisa lihat cek sendiri nanti di halaman Facebook Bonn Indo, Bonn di Kota Bonn dan Indonesia. Jadi kombinasi bahwa kami grup Bonn Indo ini lahir di Kota Bonn, gitu. Dan itu berasal dari Indonesia. Itu di Bonn Indo. Silakan dicek saja beberapa konser-konser kami di sana, juga beberapa atraksi-atraksi yang sudah kami lakukan. Terus kemudian untuk masalah masakan, saya juga aktif di Facebook sebagai Mang Odon. Saya ini sebagai Mang Odon aktif di Facebook membagikan resep-resep sharing, terutama resep-resep perpaduan Jerman dan Indonesia untuk para ibu-ibu di Indonesia sendiri dan juga untuk di Jerman ini. Jadi penggemar saya dalam dunia masakan lebih besar daripada saya di dalam seni sebetulnya. Karena sampai saat ini saya betul-betul banyak sekali membagikan resep di berbagai yang satu anggotanya ada sampai 1 juta orang, gitu. Lebih dari 1 juta orang dalam satu grup. Gitu. Nah itu saya dianggap sebagai seorang pemasak dari Jerman yang tentunya saya membuat Ausbildung di sini. Juga saya lulus dengan Ausbildung dan saya juga sekarang mendidik beberapa murid dari Indonesia. Salah satunya kemarin baru lulus dengan Ausbildung sebagai pemasak. Gitu. Nah ini tentunya juga salah satu mendengar ya vokasi-vokasi yang saya dengar dari konsulat. Bagaimana dengan dunia vokasi? Saya sudah nggak aneh sebetulnya. Karena ini saya juga banyak sekali wawancara dengan Deutsche Welle. Di Deutsche Welle Anda bisa lihat wawancara saya, bagaimana saya membagikan resep, bagaimana saya membagikan trik untip gitu ya untuk vokasi. Jadi saya campur aduk lah. Saya ini betul-betul campur aduk antara seni, dunia masak, dunia sedikit birokrasi ya, karena saya juga banyak bekerja sama dengan orang-orang dari Kota Bonn. Gitu. Jadi memperkenalkan budaya Indonesia dengan Kultur Fest. Mbak Siti juga sebagai partner saya banyak ya mengetahui itu, Mbak Siti dan juga Romo Vincent dan beberapa anggota-anggota Bonn Indo lain. Ya mungkin untuk sementara ini Anda mungkin bisa lihat di Facebook saya di Doni Kusuma atau di nomor ini kalau Anda butuh sesuatu yang bisa saya bantu, saya akan dengan senang hati membantu. Mungkin nanti presentasinya dengan musik dengan segala macam. Saya persiapkan dulu dengan lebih baik. Oke, salam untuk Pak Konjen juga, terutama ya, salam kenal dari saya dari Bonn sini, dan juga untuk Anda, Mas Rainer juga ya, untuk semua, Mbak Teti, terima kasih. Saya diundang juga untuk para senior di sini, ya, untuk semua senior, para pemusik, para seniman, para penikmat juga yang mungkin bergerak di bidang kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan salam dan selamat tahun baru dari Kota Bonn. Salam. Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi ini sebenarnya hanya dari semua yang hadir hanya sedikit ya, relatif sedikit yang bisa kita dengarkan ceritanya. Tentunya masih banyak cerita-cerita dan pengalaman yang lain dan juga potensi yang lain yang bisa kita gali ya. Jadi mungkin siapa tahu tadi sudah ada gosip-gosip di antara admin, siapa tahu akan ada
acara-acara lanjutan berikutnya. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik, mungkin fokus, mungkin seperti yang dikatakan Mas Doni tadi kan kegiatannya banyak sekali. Siapa tahu mungkin next time satu sesi kita bikin Zoom atau acara lain secara online dan salah satu dari kita aja yang presentasi supaya yang lain juga bertanyanya lebih seru mungkin ya. Kita pasti punya banyak pertanyaan gitu atau potensi-potensi kerjasama, punya usul, punya masukan. Jadi mungkin bisa kita tindak lanjuti di acara-acara lain. Karena terbatasnya waktu, jadi sebenarnya slot kita sudah lewat bahkan ya, undangannya hanya 1,5 jam, sekarang kita sudah 2 jam. Pertama-tama terima kasih kepada semua yang sudah mempersiapkan diri baik dalam bentuk video atau presentasi, bahkan yang spontan seperti Mas Doni tadi sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada para tamu undangan, termasuk Pak Acep dan Ibu Risa dari KJRI, juga Bapak Ibu dan teman-teman dari mana-mana, bahkan dari Indonesia yang hadir juga di dalam ruang Zoom ini untuk berbagi jam-jam terakhir yang sangat berharga ya dari tahun 2020 ini. Semoga apa yang sudah kita rintis bersama-sama juga bisa diteruskan di tahun 2021. Semoga semuanya makin sehat ya, makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Dan situasi di tahun depan, kita berdoa bahwa situasi di tahun depan semakin kondusif untuk kegiatan kita, baik masing-masing maupun secara kelompok ya. Siapa tahu banyak sekali yang kangen untuk bisa ketemu lagi, atau mungkin yang kenalan virtual, terus akhirnya bisa ketemu, benar-benar ketemu, berkolaborasi, bisa pentas lagi, bisa berbagi budaya kita kepada masyarakat Jerman dengan caranya masing-masing. Jadi dari saya begitu, dari Mas Rainer mungkin ditambahin, Mas Rainer dan Mbak Teti sebagai kolaborator acara Ya, sore ini. saya menambah berterima kasih sekali Mbak Eti atas bersedianya untuk moderasi malam ini. Enak sekali, saya menikmati, dan saya juga menikmati sore ini. Memang menarik semua kontribusi itu. Terima kasih juga kehadirannya Pak Acep dan rekannya, dan Mbak Teti yang punya ide untuk acara ini dan mengurus ini semua, dan juga menyediakan hostingnya lewat Zoom ini. Terima kasih sekali ya untuk semua. Baik, Mbak Teti mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah untuk tahun ini? Oh iya, untuk tahun ini kesannya udah tua banget, udah lama banget. Aduh, ya terima kasih banyak. Akhirnya tercapai juga cita-cita kita ya untuk silaturahmi bareng, ini untuk menutup tahun, biar kita tahu satu sama lain. Jederzeit gerne immer wieder, jika kalian memerlukan dukungan dari kami, organisasi di Frankfurt, kami siap sedia. Sampai saat ini kami juga punya fasilitas Zoom, tapi mungkin untuk acara selanjutnya, who knows, mungkin KJRI mau membuka suatu acara yang lebih besar, bisa juga tentunya untuk mengorganisir acara seperti ini. Dan sekarang mungkin juga punya agak sedikit bayangan, oh iya ternyata banyak potensi di Jerman ini untuk menampilkan tarian-tarian atau kebudayaan Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita semua mendapat banyak informasi dan lebih kenal satu sama lain. Akhir kata dari saya, selamat menyambut tahun baru atau selamat menutup tahun 2020 dulu. Karena kalau di Jerman belum bisa ya bilang Frost Neues ya, karena belum masuk tahun baru. Ya, dan selamat menikmati acara malam tahun baru bersama keluarga. Semoga agak terhibur dengan seni-seni yang sudah kita lihat tadi, dan semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan dengan semangat yang baru dan semuanya back to normal, hopefully. Terima kasih, dari saya segitu aja. Ya, sebelum kita lupa, kayaknya kurang afdol kalau tidak ada foto bareng ya.
Untuk yang kameranya mungkin belum dinyalakan, ya dinyalakan sudah. Yang belum pakai lipstick silahkan pakai lipstick. Mas Rainer nggak perlu pakai lipstick, Mas Rainer. Atau mau pakai dulu? Baik, sebentar ya. Tahan senyumnya. Ada 2 halaman ya, sebentar. Halaman berikutnya. Senyumnya cerah ceria sekali nih, mau mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2020 yang sangat membuat galau. Oke, sepertinya sudah semuanya. Selamat tahun baru, menjelang tahun baru. Terima kasih. Terima kasih Pak Konjen, para Selamat tahun baru 2021. Baru tahun depan kita lebih baik. Baik, terima kasih Pak Konjen. Terima kasih semuanya. Selamat menyambut tahun Salam baru. I've been waiting for your love forever. Now I feel a touch of mystery.